Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauzia Rahab, NIM 0501193222. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yakni dilema urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi adalah pindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita. Faktor-faktor urbanisasi yakni ada faktor penarik, yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar, jenis lapangan kerja yang lebih banyak dan bervariasi. Kemudian faktor pendorong, lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, keterbatasan lahan pertanian terutama di Pulau Jawa. Kemudian keuntungan urbanisasi, yakni yang pertama itu adalah modernisasi warga desa, kemudian menambah pengetahuan warga desa, kemudian menjalin kerjasama yang baik antar suatu daerah, kemudian mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa, kemudian terbentuknya subur tempat pemukiman baru di pinggiran kota, kemudian makin meningkatnya tunakarya ataupun disebut orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kemudian lingkungan hidup tidak sehat, timbullah kerawanan sosial dan kriminal. Kemudian dilema migrasi dan urbanisasi, yakni urbanisasi itu kecenderungan dan proyeksi, ada peran kota, distrik industri, skala perkotaan yang efisien, dan masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervandi Kurniawan, NIM 0501193990. Saya dari kelas EQ 4E. Nah, di sini saya akan membahas bagian B, yaitu masalah-masalah urban. Nah, biasanya masalah urban dalam perkembangan kota di Indonesia dimulai dengan yang pertama, adanya kebijakan ekonomi makro di mana kota sebagai pusat ekonomi. Yang kedua, kombinasi antara kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sekitar perpabrikan yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyebaran yang cepat dari proses mekanisme sektor pertanian atau kembali ke daerah asal. Nah, meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijakan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui, meningkatnya jumlah penduduk akan berkolerasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang dimiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Satria Marco Merahab, NIM 0501191065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C tentang sektor informal di urban area. Jadi, alasan yang mendorong munculnya sektor informal antara lain yang pertama urbanisasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga kerja sambilan, yang keempat permintaan pasar. Dan hal lain yang memunculkan sektor informal adalah karena semakin tajamnya kesenjangan antara masyarakat golongan atas dengan golongan menengah ke bawah. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang munculnya sektor informal urbanisasi. Jadi, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang terjadi di pedesaan mengakibatkan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat dengan cepat. Keadaan inilah yang mendorong penduduk desa untuk pindah ke kota, sehingga terjadilah apa yang dinamakan urbanisasi. Sementara sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja di kota. Jasa sektor informal lah yang menjadi pilihan terbaik untuk saat ini, dan bahkan mungkin di masa mendatang. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya
akan dibahas teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjo Santoso, NIM 0501192078. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi D dan E, di mana materi itu adalah potret perempuan urban, dan yang kedua adalah migrasi dan pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, potret perempuan urban. Sebelum kita mencari tahu bagaimana potret perempuan urban, kita harus tahu dulu pengertian dari urban ini apa. Urban adalah suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan perkotaan, kehidupan modern yang bersifat kekotaan atau menuju arah kota. Menurut Raharjo, urbanisasi memiliki dua arti. Yang pertama adalah proses pengkotaan, yang mana dalam hal ini adalah perdesaan, dan yang kedua adalah perpindahan penduduk dari desa dan ke kota. Dari pengertian di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwa masyarakat urban adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau masyarakat yang hidup di daerah kekotaan. Dan perempuan urban dalam konteks masyarakat urban adalah bagian dalam kelompok itu. Maka bagaimana sebenarnya potret perempuan urban yang selama ini ada? Perempuan urban dianggap sebagai pribadi yang elegan dan dinamis, di mana perempuan urban dituntut untuk bisa lebih simpel dan mandiri. Dalam berbagai cerita novel yang menceritakan tentang kehidupan perempuan, biasanya perempuan memiliki andil yang besar dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka dengan ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya perempuan urban adalah perempuan yang independen, perempuan yang bebas, perempuan yang kuat, yang tidak terikat atas ketentuan yang menghalangi ruang geraknya. Kita ke materi yang kedua, yaitu migrasi dan pembangunan. Di Indonesia, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia ternyata tidak merata untuk semua daerah, sehingga telah menimbulkan perbedaan kemampuan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Distribusi penduduk antar wilayah yang belum seimbang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan alam maupun buatan. Tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, baik secara individu maupun secara kelompok, orang akan merespon adanya perbedaan peluang dari perbedaan kemampuan tersebut dengan melakukan migrasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka yang mempunyai akses informasi akan pilihan-pilihan di daerah lain yang dianggapnya mempunyai peluang lebih baik cenderung melakukan migrasi daripada harus tinggal di daerahnya. Kendati keputusan seseorang untuk pindah terkait adanya variasi motif, namun umumnya alasan utamanya adalah ekonomi. Migrasi sebagai faktor penentu dalam distribusi penduduk telah menyebabkan perubahan komposisi jumlah penduduk di Indonesia. Perubahan distribusi penduduk tersebut tidak hanya karena faktor spontanitas, tapi juga dipengaruhi oleh program pemindahan penduduk oleh pemerintah. Usaha untuk melakukan redistribusi penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Hindia Belanda, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik, sekian itu dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjo Santoso, NIM 0501122078. Saya akan menjelaskan tentang materi D dan E. Masuk ke bahagian F, yakni teori rural urban migration. Ada peran kota. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomeris. Sebagaimana yang telah dikemukakan Walter Isard, ekonomi aglomeris memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat dan yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografi yang terkonsentrasi. Ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor tertentu perekonomian ketika tumbuh dan berkembang di kawasan itu. Kemudian ada distrik industri. Kota adalah suatu kawasan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan memiliki sejumlah efektivitas yang sangat berkaitan. Perusahaan-perusahaan umumnya lebih suka berada di lokasi yang memungkinkan mereka
belajar dari perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Kemudian ada skala perkotaan yang efisien, yakni efisien hanya dapat tercapai bagi sejumlah industri yang memiliki keterkaitan yang kuat ke hulu dan ke hilir. Tetapi tidak banyak manfaatnya bagi industri yang tidak berkaitan untuk menempatkan diri pada lokasi yang sama. Akan tetapi terdapat juga beberapa biaya penumpukan yang penting. Kemudian teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Laju migrasi desa kota bisa saja terus berlangsung meski telah melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Kenyataan ini memiliki landasan yang rasional. Karenanya, perbedaan ekspektasi pendapatan yang sangat lebar, yakni para migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah lebih tinggi yang nyata. Dengan demikian, lonjakan pengangguran di perkotaan merupakan akibat yang tidak terhindari dari adanya kesempatan ekonomi berupa kesenjangan tingkat upah antara di pedesaan dan di perkotaan, dan ketimpangan itu banyak ditemukan di dunia. Terdapat 5 implikasi kebijakan menurut Todaro. Yang pertama, kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi karena para imigran diasumsikan tanggap terhadap adanya selisih-selisih pendapatan. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah menggunakan pemecahan masalah pengangguran. Tidak cukup hanya dengan menciptakan pekerjaan di kota, pemecahan masalah pengangguran di perkotaan yang dilakukan menurut saran-saran ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga, pengembangan pendidikan yang berlebihan dapat mengakibatkan migrasi dan pengangguran. Kemudian yang keempat, pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksional justru menurunkan produktivitas. Kemudian yang kelima, program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Setiap kebijakan yang hanya ditujukan untuk memenuhi sisi permintaan kesempatan kerja di kota, seperti harga faktor produksi yang menyediakan insentif perpajakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih.